Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Sofia Kurniati, dan teman saya Maftuhati Solihah, dan juga Elsa Vicenza Octavia. Kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Peranan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu Secara Demokrasi di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan materi dari teman saya Maftuha dengan pembahasan peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilu. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilu. Yang pertama, peran partai politik dalam demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demo yang berarti rakyat dan kratos atau kreatis yang berarti pemerintah. Sehingga biasanya diartikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi mempunyai arti sangat penting bagi masyarakat Indonesia, sebab demokrasi mengizinkan warga negara untuk dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan, dan secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan sederhana. Demokrasi sebagai dasar hidup, bernegara sebagai dasar hidup. Bernegara memberikan rakyat ketentuan masalah-masalah pokok yang mengenai nilai kebijakan negara. Dengan demikian, demokrasi itu sendiri merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan negara diselenggarakan atas kehendak rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Partai politik merupakan keharusan dalam politik modern yang demokrasi. Demokrasi modern mengandalkan sebuah sistem di mana keterwakilan, baik keterwakilan dalam lembaga-lembaga formal seperti parlemen maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Partai politik itu adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggotanya punya orientasi, nilai-nilai, cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik. Partai politik memiliki peran yang sangat strategi terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah sebagai wadah bagi penampung aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik. Melalui partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka-ragaman dapat disalurkan secara teratur. Peran partai politik dalam pemilu dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang tidak terlepas dari tujuan dan fungsi dari partai politik itu sendiri dalam sistem demokrasi. Tujuan pembentukan partai politik yang bersifat khusus yang sesuai dengan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 diantaranya: yang pertama, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintah. Yang kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang tiga, membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dengan demikian, peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peran politik itu sendiri merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dan penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Partai politik melihat kembali peran dan tugas yang diembannya. Aktivitas politik perlu dibingkai dalam suatu lembaga formal yang kemungkinan aspirasi politik suatu kelompok diperjuangkan dalam suatu sistem formal, jadi mutlak terhadap kebutuhan dan menistematis kepentingan dan aspirasi rakyat.
Yang kedua adalah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pengertian pemilu itu sendiri adalah suatu proses untuk memilih seseorang untuk menduduki kursi pemerintah. Pemilihan umum adalah diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi dimanapun pemimpinnya berdasarkan mayoritas terbanyak. Menurut Ali Merotopo, pemilu diartikan sebagai sarana tersedia untuk menjalankan kedaulatan sesuai dengan asas yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu itu sendiri dasarnya adalah salah satu lembaga demokrasi yang memilih anggota perwakilan rakyat yang bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Dalam sistem politik demokrasi, pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam menegakkan demokrasi di suatu negara. Pemilu definisikan sebagai sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan undang-undang yang dimaksud untuk memilih kepemimpinan rakyat seperti presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, kepala daerah serta wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyertakan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan tuntunan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan pemilu yang diikuti beberapa partai politik yang merupakan agenda nasional bangsa Indonesia yang diselenggarakan 5 tahun sekali, merupakan penempatan perwakilan-perwakilan rakyat untuk duduk di dalam pemerintahan baik eksekutif sebagai jabatan politik maupun legislatif yang dihasilkan oleh pemilu. Dalam proses pemilu tidak terlepas dari peran penting dari partai politik sebagai peserta dari pemilihan umum tersebut untuk memberikan perubahan terhadap kehidupan bernegara ini dan dengan visi misi yang berbeda-beda yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara, yang memberikan produk pemimpinan yang ideologis sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia. Materi yang kedua yaitu sistem partai politik dan pemilu di Indonesia. Yang pertama, sistem partai politik di Indonesia. Sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Dari definisi tersebut, dapat kita dengan mudah menentukan sistem partai politik di sebuah negara. Jika di negara tersebut hanya terdapat satu partai politik yang tumbuh, atau satu partai politik yang dominan dalam kekuasaan, maka dapat dipastikan bahwa sistem tersebut adalah sistem partai tunggal. Namun jika terdapat dua partai politik, maka sistem partainya adalah sistem dua partai. Sebaliknya, jika dalam negara tersebut lebih dari dua partai politik, maka dikatakan sebagai sistem multipartai. Sartori menyatakan bahwa yang paling penting dari sebuah sistem kepartaian adalah sebuah pengaturan mengenai hubungan partai politik yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan, dan secara lebih spesifik, apakah kekuatan mereka memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagai kekuasaan pemerintah. Pada perkembangan selanjutnya, pendekatan yang hanya berdasarkan jumlah dan interaksi antar partai politik tersebut mendapatkan kritikan dan ketidaksetujuan dari beberapa ahli. Beberapa ahli berpendapat bahwa sistem kepartaian tidak bisa ditentukan semata-mata oleh jumlah partai yang ikut dalam pemilu, akan tetapi sebagai fenomena yang multidimensi. Tipe partai politik dipengaruhi oleh 3 dimensi, yaitu dimensi vertikal. Dimensi ini dimensi yang memengaruhi sistem partai politik. Dicontohkan dengan adanya polarisasi dan segmentasi di dalam masyarakat pemilih. Yang kedua, dimensi horizontal. Di dalam dimensi ini adalah dimensi yang ditentukan oleh pembedaan level pemerintahan dan level pemilu. Yang ketiga adalah dimensi fungsional. Dimensi ini yang disebabkan oleh karena pembedaan arena kompetisi. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan.
Meskipun demikian, konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Pasal tersebut adalah pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multipartai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata gabungan partai politik artinya paling sedikit 2 partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Dengan demikian, dari pasal tersebut, di dalam pemilu presiden dan wakil presiden paling sedikit terdapat 3 partai politik. Yang kedua adalah sistem pemilu di Indonesia. Sistem pemilu berdasarkan asal katanya yaitu sistem adalah bentuk, komposisi, koordinasi, orde, organisasi, pola, skema, struktur, strata 2 cara, metode, modus operandi, praktik, teknik, prosedur pemilihan umum, adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan yang dimaksud ini bisa saja presiden, wakil rakyat, maupun kepala desa. Jika kita gabungkan, maka kita akan menemukan pengertian dari sistem pemilihan umum, yaitu metode atau cara dalam memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik yang diinginkan. Dilihat dari sudut kepentingan rakyat, di mana rakyat sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihan dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakil dan lembaga perwakilan rakyat, atau bahkan tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Berdasarkan hal tersebut, sistem pemilu dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Terdapat 2 sistem pemilu, yaitu yang pertama, sistem pemilihan mekanis. Sistem pemilihan mekanis mencerminkan pandangan bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai suatu individu yang sama. Sistem pemilihan ini digunakan oleh aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Menurut sistem pemilihan mekanis, partai-partai yang mengorganisir pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem liberalisme, sosialisme, atau komunisme. Yang kedua, sistem pemilih organis. Sistem pemilihan organis menetapkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan fungsi tertentu, lapisan-lapisan sosial, dan lembaga-lembaga sosial. Sistem pemilihan ini menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan genealogis atau rumah tangga atau mungkin keluarga. Fungsi tertentu yaitu berupa ekonomi atau industri, lapisan-lapisan sosial, bisa dikatakan buruh, tani, atau cendekiawan, dan lembaga-lembaga sosial atau universitas. Menurut sistem pemilihan organis, partai-partai politik tidak perlu dikembangkan karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh persekutuan hidup dalam lingkungan tersendiri. Materi yang terakhir yaitu strategi partai politik dalam penyelenggaraan pemilu. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Menurut Cangara, strategi adalah seni di mana melibatkan kemampuan inteligensia atau pikiran untuk membawa sumber daya yang telah tersedia dalam mencapai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien. Menurut Firmansyah, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus dan saling berhubungan dalam hal waktu dan ukuran. Jadi, strategi di sini merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan baik ideologi, politik, sosial, budaya, ataupun hukum
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi secara umum adalah istilah yang sering diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Istilah strategi ini diterapkan untuk berbagai lapisan masyarakat atau organisasi, dari level pelaksana sampai pimpinan puncak organisasi. Dari pengertian ini, strategi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pemusatan perhatian kepada kekuatan sebagai pendekatan strategis. Yang kedua, memusatkan kepada analisis dinamik, analisis gerak atau operasional, dan analisis aksi atau pelaksanaan. Yang ketiga, strategi memusatkan perhatian kepada tujuan yang ingin dicapai dan gerak untuk mencapai tujuan itu. Yang keempat, strategi memperhitungkan faktor-faktor waktu, sejarah masa lampau, sejarah masa kini, dan masa depan, dan faktor lingkungan. Yang terakhir, strategi berusaha mengidentifikasi masalah yang timbul dari peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung, kemudian mengadakan analisis tentang kemungkinan-kemungkinan dan memperhitungkan pilihan-pilihan serta langkah-langkah yang dapat diambil. Dalam dunia politik, strategi merupakan komponen penting dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sekelompok orang. Strategi memainkan rencana penting untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Karena itu, strategi partai politik adalah cara partai politik memanfaatkan segala potensi yang ada pada partai guna mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Partai politik sebagai sebuah organisasi politik memiliki fungsi politik yang harus dijalankan dalam negara demokrasi. Karakteristik sebuah partai akan sangat menentukan input dan juga output dari sistem politik. Segala program yang ditawarkan kepada rakyat saat pemilu, sikap partai menghadapi isu-isu yang ada, pemilihan kandidat untuk jabatan politik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, harus mengalir dari ideologi tersebut. Implementasi program, kebijakan, dan pencalonan pejabat politik dari partai yang mengalir dari ideologi partai akan memberi dampak pada dua hal. Yang pertama, partai akan lebih lama bertahan, dan yang kedua, rakyat akan mengetahui kepada partai manakah aspirasinya akan terwadahi. Partai politik harus dapat memahami sikap politik pemilih pemula guna meraih simpati dari kaum muda. Perlu disadari pentingnya melibatkan pemuda dalam pelaksanaan pemilu serta perlunya memberi pemahaman dan sosialisasi mengenai manfaat dan tujuan pemilu kepada seluruh masyarakat agar tetap menggunakan hak suaranya. Upaya penting yang harus didorong adalah edukasi politik, terutama bagi kaum muda. Persinggungan politik saat ini akan memberikan dua dampak serius bagi pemilih pemula. Sikap politik dari para pemilih muda pun akan membawa dampak yang berarti, baik dampak terhadap mengusung sebuah partai menjadi simpatisannya atau justru semakin apatis akibat kemerosotan situasi politik. Dalam pelaksanaan pemilu ada beberapa hal yang harus disadari betul oleh masing-masing caleg maupun capres. Baik caleg maupun capres perlu memahami, menguasai, serta menjiwai platform politik yang sedang diperjuangkan oleh partainya dengan sebaik-baiknya dan menjadikan platform tersebut sebagai wadah politik untuk setiap sosialisasi pemenangannya. Khusus bagi caleg, seorang caleg perlu sungguh-sungguh dalam membentuk jaringan di dapilnya. Calon legislatif juga harus melakukan kunjungan dan tatap muka dengan warga yang ada di dapilnya sesuai dengan rencana yang disusun berdasarkan peta situasi dan kondisi yang telah diketahui dan dikenali oleh caleg tersebut. Peta situasi dan kondisi dapil yang harus dipahami oleh seorang caleg bukan hanya mengenai wilayah teritorial saja, namun hingga situasi dan kondisi sosial. Seiring dengan membangun jaringan mitra, caleg juga harus terus melakukan koordinasi dengan struktur partai politik dalam DPD, DPC, dan Korcam di dapilnya. Dan kondisi sosial. Seiring dengan membangun jaringan mitra, caleg juga harus terus melakukan koordinasi dengan struktur partai baik dalam DPD, DPC, dan Korcam di dapilnya.
Hal terpenting yang seharusnya disadari oleh setiap caleg adalah bahwa seorang caleg harus dapat jujur kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Jangan pernah berpikir maupun berniat untuk membeli hak pilih mereka. Lebih baik masyarakat dibimbing dan dihimbau untuk menggunakan hak dan kewajiban politiknya dengan sadar dan sukarela. Berikutnya, para caleg akan dihadapkan pada upaya untuk merubah kehidupan warga agar dapat berubah bahkan meningkat untuk lebih baik dan lebih maju. Bila hal yang demikian sungguh-sungguh dilakukan oleh setiap caleg, maka caleg dan partai politik telah melakukan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian bagi partai dan caleg maupun capres ialah secara internal partai perlu mengontrol belanja kampanye yang dikeluarkan caleg maupun partai. Bahkan partai perlu menyusun pedoman etika berikut penegakannya berupa sanksi jika kompetensi internal pada caleg tidak sehat dan merusak. Berkaitan dengan masalah belanja kampanye ini, partai harus berperan aktif agar pembatasan dana kampanye caleg seperti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dapat berjalan secara efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.